Episode kali ini, WDBB Channel akan membahas beberapa tumbuhan lagi, yaitu beberapa tumbuhan yang paling berbahaya di dunia, bahkan bisa sampai menghilangkan seseorang. Berikut pembahasannya. 6. Tanaman paling berbahaya di dunia. 1. Mancinel Hippoman mancinella. Tanaman mancinil, Hippomane mancinella, yang sering dijuluki pohon kematian, adalah salah satu pohon paling beracun di dunia. Seluruh bagian dari pohon ini, mulai dari getah, kulit kayu, daun, hingga buahnya, mengandung berbagai racun kuat, terutama forbol. Berikut adalah bahaya-bahaya utama dari tanaman mancinel. Kontak dengan kulit dan mata, getah. Getah susu kental terdapat di semua bagian pohon. Jika terkena kulit, getah ini dapat menyebabkan dermatitis akut, iritasi, rasa terbakar parah, dan kulit melepuh seperti tersiram air keras atau asam. Karena racunnya mudah larut dalam air, bahkan hanya dengan berteduh di bawah pohon saat hujan, tetesan air hujan yang membawa getah dapat menyebabkan kulit melepuh. Jika terkena mata, getah dapat menyebabkan iritasi parah dan berpotensi menyebabkan kebutaan sementara atau permanen. Menghirup asap pembakaran. Membakar kayu. Mancinel sangat berbahaya karena asapnya dapat menyebabkan iritasi mata, peradangan, masalah pernapasan, dan kebutaan sementara. Mengonsumsi buah mancinel. Buahnya yang disebut apel pantai, beach apple, terlihat seperti apel kecil, berwarna hijau atau hijau kekuningan dan bisa terasa manis saat digigit, sehingga sangat menggoda. Namun, memakannya dapat menyebabkan sensasi terbakar yang hebat di mulut dan tenggorokan, pembengkakan tenggorokan, kesulitan menelan, dan masalah pencernaan yang parah seperti mual, muntah, dan diare. Mengonsumsi buah ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan sakit parah, bahkan kematian. Karena tingkat bahayanya yang ekstrem di banyak lokasi, pohon mancinel sering ditandai dengan pita atau papan peringatan berwarna merah untuk mencegah manusia mendekat atau menyentuhnya. 2. Deadly Nightshade Atropa belladonna. Deadly Nightshade, Atropa belladonna, adalah tanaman yang sangat beracun dan mematikan. Bahaya utamanya berasal dari kandungan alkaloid tropane yang kuat seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin yang terdapat di seluruh bagian tanaman, termasuk akar, daun, batang, dan terutama buah berinya yang terlihat manis dan menarik. Berikut adalah bahaya-bahaya utamanya. Sangat beracun dan berpotensi fatal. Mengonsumsi bahkan dalam jumlah kecil, terutama buah beri, dapat menyebabkan keracunan parah dan berpotensi kematian, khususnya pada anak-anak. Keracunan dapat terjadi akibat kelumpuhan sistem pernapasan dan gangguan jantung. Kandungan racun alkaloid tropane, zat-zat seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin memiliki sifat antikolinergik yang kuat yang mengganggu fungsi sistem saraf. Gejala keracunan. Gejala yang muncul akibat keracunan. Atropa belladonna, disebut juga sindrom antikolinergik, sangat beragam dan parah, meliputi pupil mata melebar, mydriasis, dan kepekaan terhadap cahaya, fotofobia. Mulut, tenggorokan, dan kulit kering serta kemerahan, flushing. Penglihatan kabur dan kesulitan menelan. Peningkatan detak jantung, takikardia. Kebingungan halusinasi. Delirium, gangguan mental berat, dan kehilangan keseimbangan. Kesulitan buang air kecil, retensi urin, dan sembelit. Dalam kasus yang parah, kejang, koma, dan kematian akibat kegagalan pernapasan atau jantung. Bahaya kontak kulit. Racun pada tanaman ini, terutama atropin dan hyosin, dapat terserap melalui kulit, dan kontak langsung dengan daun atau getahnya dapat menyebabkan dermatitis. Parah, kulit bengkak, gatal, atau melepuh. Risiko pada anak-anak dan hewan peliharaan. Buah beri hitam mengkilapnya. Terlihat menarik dan dapat dikira buah yang aman, seperti blueberry atau sejenisnya oleh anak-anak, sehingga risiko tertelan sangat tinggi dan berbahaya. Tanaman ini juga sangat beracun bagi hewan peliharaan. Meskipun berbahaya, senyawa-senyawa yang dikandungnya, seperti atropin dan skopolamin, telah diolah dan digunakan secara medis. Dalam pengawasan ketat, misalnya untuk melebarkan pupil mata, tetes mata, mengatasi gejala mual dan muntah, mengontrol detak jantung, hingga sebagai penawar antidot untuk jenis keracunan tertentu. Namun tanaman mentahnya tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan tanpa pengawasan dokter. 3. Gimpy-gimpy Dendrocnide moroides. Gimpy-gimpy Dendrocnide moroides adalah salah satu tanaman paling berbahaya di dunia karena bahayanya yang ekstrim. Bahaya utamanya berasal dari bulu-bulu halus dan menyengat trikoma yang menutupi daun, buah, dan batangnya, yang mengandung racun saraf kuat bernama moroidin. Berikut adalah bahaya utama dari tanaman gimpy-gimpy. Rasa sakit yang sangat intens dan tahan lama.
Sengatan dari bulu-bulu halus ini menyebabkan rasa sakit yang luar, biasa dan menyiksa, yang digambarkan seperti disiram air asam dan disetrum secara bersamaan. Rasa sakit awal terasa panas membakar dan dapat berlangsung selama berjam-jam hingga menjadi rasa nyeri yang dalam. Rasa sakit ini bisa bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika bulu racun tidak tercabut sepenuhnya. Rasa sakit sering kambuh ketika kulit yang tersengat terkena air dingin atau perubahan suhu. Pelepasan racun yang berkelanjutan. Bulu-bulu halus tersebut sangat rapuh dan mudah menembus kulit, kemudian melepaskan racun. Bulu yang tertinggal di kulit dapat terus melepaskan racun, membuat rasa sakit terus terasa. Dampak jangka pendek dan panjang. Dalam kasus yang parah, sengatan dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar, getah bening, benjolan yang sangat sakit di ketiak atau pangkal paha, dan nyeri pada persendian. Tanaman ini dilaporkan mampu membunuh anjing dan kuda. Ada juga catatan kasus berat pada manusia. Saking parahnya rasa sakit yang ditimbulkan, dilaporkan ada kasus yang memicu pikiran untuk bunuh diri. Bahaya dari udara. Bahkan hanya berdiri di dekat tanaman ini, bulu-bulu halus yang rontok dan terbawa di udara dapat menyebabkan iritasi pernapasan, sesak napas, bersin, batuk, ruam, gatal-gatal, dan mimisan parah. Racun yang sangat stabil. Keunikan lainnya adalah racunnya tetap aktif. Meskipun tanaman sudah kering, selama waktu yang sangat lama, bahkan dilaporkan hingga ratusan tahun, sehingga spesimen kering pun tetap berbahaya. 4. Oleander Nerium oleander. Tanaman oleander, Nerium oleander, dikenal sebagai salah satu tanaman yang sangat beracun di dunia. Seluruh bagian tanaman ini, termasuk daun, bunga, ranting, getah, dan bijinya, mengandung senyawa beracun yang mematikan. Bahaya utamanya meliputi toksisitas tinggi, racun mematikan. Seluruh bagian tanaman mengandung glikosida jantung yang sangat beracun, seperti oleandrin dan nerin. Senyawa ini secara langsung memengaruhi jantung, bahkan dalam jumlah kecil. Satu lembar daun saja sudah dapat menyebabkan keracunan serius. Menelan bagian manapun dari tanaman ini dapat mematikan bagi manusia, maupun hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Bahkan madu yang dihasilkan dari lebah yang mengunjungi bunga oleander juga bisa beracun. Efek pada jantung, kardiotoksisitas. Racun utamanya menyerang sistem kardiovaskuler, menyebabkan aritmia jantung, detak jantung tidak teratur, yang dapat berakibat fatal. Gejala dapat mencakup detak jantung yang meningkat atau melambat, dan tekanan darah rendah. Efek pada sistem pencernaan dan saraf. Gejala keracunan dapat muncul dengan cepat dan meliputi mual, muntah, sakit perut parah, dan diare, kadang berdarah, pusing, mengantuk, lesu, tremor, gemetar, kejang, dan bahkan koma. Gangguan pernapasan, iritasi kulit dan mata. Getah tanaman oleander dapat menyebabkan iritasi kulit, dermatitis, dan peradangan mata yang parah jika terkena langsung. Peringatan penting, jika ada orang atau hewan peliharaan yang dicurigai menelan bagian manapun dari tanaman oleander, segera cari pertolongan medis atau veteriner darurat. Perawatan medis sesegera mungkin sangat penting untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa. 5. Water hemlock Cicuta maculata. Water hemlock, Cicuta maculata, atau yang dikenal juga sebagai hemlock air atau spotted water hemlock, adalah salah satu tanaman paling beracun di Amerika Utara dan Eropa. Bahaya utamanya berasal dari racun yang dikandungnya, yaitu cicutoksin dan oenantotoksin. Berikut adalah penjelasan mengenai bahaya dari tanaman water hemlock. Sangat beracun dan berpotensi mematikan. Water hemlock dianggap sebagai tanaman yang sangat mematikan. Menelan sedikit saja bagian dari tanaman ini, terutama bagian akar atau rimpang yang mengandung konsentrasi racun tertinggi, dapat menyebabkan keracunan parah dan seringkali fatal, baik pada manusia maupun hewan ternak. Racun terdapat di seluruh bagian tanaman, tetapi paling terkonsentrasi di akar dan rimpang. Mekanisme toksisitas, cicutoksin. Cicutoksin bekerja sebagai antagonis GABA, gamma aminobutyric acid, non-kompetitif di sistem saraf pusat, SSP. Ini menyebabkan depolarisasi neuron yang tidak terkendali. Gejala keracunan cepat dan parah. Gejala keracunan dapat muncul dengan cepat, seringkali dalam 15 hingga 90 menit setelah menelan. Gejala awal meliputi mual, muntah, dan diare, nyeri perut atau kram, air liur berlebihan, hipersalivasi, dan berkeringat, pusing dan kelemahan kelesuan, gelisah, delirium. Gejala yang lebih parah dan mematikan meliputi kejang-kejang hebat, serangan, grand mal yang parah dan seringkali terus-menerus, status epileptikus, detak jantung cepat, takikardia, kemudian dapat menjadi tidak teratur, aritmia jantung, pupil mata melebar, gangguan pernapasan dan henti napas, koma, rhabdomyolysis, kerusakan otot rangka yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kematian dapat terjadi dalam beberapa jam
seringkali akibat kegagalan pernapasan dan kolaps kardiovaskular selama kejang. Kontak dengan kulit. Racun cicutoksin juga dilaporkan dapat diserap melalui kulit, meskipun umumnya keracunan terjadi karena penelanan. Risiko pada anak-anak. Kasus keracunan fatal pada anak-anak pernah dilaporkan hanya karena menggunakan batang water hemlock yang berongga sebagai peluit atau sumpit yang menunjukkan betapa berbahayanya tanaman ini. Penting, jika seseorang diduga telah menelan atau terpapar water hemlock, segera cari bantuan medis darurat. Perawatan terdiri dari pengendalian kejang yang agresif, dukungan pernapasan jika perlu, dan perawatan suportif lainnya. Prognosis akan lebih baik jika perawatan suportif yang cepat diberikan. 6. Castor bean biji jarak Ricinus communis. Tanaman castor bean atau biji jarak, Ricinus communis, sangat berbahaya karena mengandung salah satu racun alami yang paling mematikan, yaitu ricin. Berikut adalah penjelasan mengenai bahaya utamanya. Mengandung racun ricin. Ricin adalah protein beracun, toksalbumin, yang terdapat secara alami di seluruh bagian tanaman, terutama terkonsentrasi di dalam biji jarak. Ricin bersifat sangat toksik. Hanya beberapa butir biji jarak yang dikunyah dan tertelan, memecah lapisan pelindungnya. Sudah berpotensi fatal bagi manusia dan hewan peliharaan. Meskipun minyak jarak, castor oil, yang telah diproses aman dan banyak digunakan dalam industri dan pengobatan, proses pengolahan yang tepat akan menonaktifkan atau menghilangkan ricin. Mekanisme keracunan. Ricin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein di dalam sel-sel tubuh. Racun ini mengganggu fungsi ribosom, pabrik pembuat protein, menyebabkan sel tidak dapat memproduksi protein yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berfungsi normal. Akibatnya sel-sel akan mati, menyebabkan kerusakan jaringan, dan berujung pada kegagalan organ, hati, limpa ginjal, dan sistem peredaran darah. Gejala keracunan jika tertelan oral. Gejala biasanya muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah paparan. Awal, mual hebat, muntah berulang. Diare parah, seringkali disertai darah, dan nyeri perut yang intens. Lanjut, dehidrasi berat, hipotensi, tekanan darah rendah, pendarahan gastrointestinal, kejang, halusinasi, dan akhirnya kegagalan organ yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu 3-2 jam. Rute paparan lain dan dampaknya. Terhirup. Jika ricin dalam bentuk bubuk terhirup, dapat menyebabkan masalah pernapasan, demam, batuk berdarah, sesak di dada, dan penumpukan cairan di paru-paru, edema paru, berpotensi fatal. Disuntikan, rute paparan yang sangat mematikan. Dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar, getah bening regional dan hipotensi ekstrim. Kontak kulit mata, getah tanaman dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Belum ada penawar khusus. Saat ini belum ada penawar, antidot khusus untuk keracunan ricin. Penanganan medis terbatas pada perawatan suportif untuk mengatasi gejala, misalnya mengeluarkan racun dari saluran pencernaan, memberikan cairan untuk mengatasi dehidrasi, dan mendukung fungsi organ. Kesimpulan, tanaman jarak, Ricinus communis, terutama bijinya, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Meskipun produk olahannya, minyak jarak, banyak bermanfaat, mengonsumsi biji jarak secara langsung atau tidak sengaja dapat menyebabkan keracunan ricin yang berpotensi mematikan. Segera cari pertolongan medis darurat jika dicurigai terjadi penelanan biji jarak.